sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merasakan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Mazmur 107 ayat 4 sampai dengan 9. Dan untuk saat ini mari kita membaca mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 4 sampai 9 yang demikian firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 107 ayat 4 sampai 9. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan renungan, dan renungan pada hari ini saya akan beri judul Tuhan yang memuaskan. Dan ayat nas yang akan kita pakai di dalam renungan pada malam hari ini di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-9. Kita ulangi baca Mazmur 107 ayat 9 yang demikian firman Tuhan. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Banyak orang berlimpah harta dunia, namun tidak merasakan kebahagiaan yang sejati. Apakah karena apa mereka bisa seperti itu dan mengapa?
karena mereka tidak lapar dan haus akan kebenaran, alias mengabaikan perkara rohani. Mereka meninggalkan Aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Tertulis di dalam Yeremia 2 ayat yang ke-13. Yang demikian firman-Nya, serta kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah Aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka melupakan dan meninggalkan Tuhan, sumber air hidup dan roti kehidupan itu. Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang-orang yang tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Mengapa demikian? Karena syarat dasar dari kehidupan yang saleh adalah lapar dan haus akan kebenaran. Jika seseorang tidak punya rasa lapar dan haus akan kebenaran, sampai kapanpun ia tidak akan pernah mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Padahal sebesar rasa lapar dan haus kita terhadap kebenaran, sebesar itu pula kualitas hidup kita akan ditentukan untuk saat ini dan masa depan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akibat lapar dan haus akan kebenaran, orang itu akan dipuaskan. Kata dipuaskan menunjukkan kata kerja yang pasif. Artinya, tindakan ini bukan berasal dari kita, melainkan dilakukan pihak lain terhadap kita. Bagian Tuhan adalah memberikan kepuasan penuh kepada kita, sedangkan tugas kita hanyalah mencari dan merindukan Dia. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan pada hari ini. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan. Amin.